Pada video pertama telah dibahas tentang latar belakang, definisi, dan riwayat alamiah penyakit TB. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang rantai penularan penyakit TB. Tuberkulosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang, lurus, dan tipis dengan ukuran 0,4 dikali 3 mm dan dapat identifikasi dengan pewarnaan gel Nielsen. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke dalam tubuh melalui droplet nuklei yang terdapat di udara saat seorang penderita batuk, berbicara, ataupun bersin. Jadi misalnya ada penderita TB paru, kemudian dia batuk atau bersin, dia mengeluarkan droplet nuklei, droplet yang sangat kecil. Kemudian droplet ini akan terbawa oleh udara dan dihirup oleh orang yang rentan, gitu ya. Nah, sekali batuk kita bisa menghasilkan kurang lebih 3000 percikan. Sedangkan kalau sekali bersin kita menghasilkan sekitar 1 juta droplet nuklei. Nah, kemudian droplet nuklei ini nanti akan mengering dan juga mengandung kuman penyakit. Kuman tersebut dapat bertahan di udara dalam 4 jam lamanya. Kemudian lambat laun droplet yang mengandung kuman itu nanti akan terhirup oleh orang lain. Droplet yang terhirup tadi akan bersarang di dalam paru-paru, dan kuman TB nanti akan mulai membelah diri, berkembang biak di paru-paru, dan akhirnya terjadi infeksi. Untuk faktor resiko dan perjalanan TB itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap terpajan, kemudian tahap infeksi, yang kedua itu adalah TB aktif, ya, tahap sakit, kemudian yang terakhir itu adalah meninggal dunia atau sembuh. Nah, untuk tahap yang terpajannya seseorang terhadap kuman TB itu bisa disebabkan karena adanya interaksi antara host agent dan environment. Jadi contohnya kalau dari faktor agentnya itu terdapatnya konsentrasi kuman, lama kontak dengan penderita, kemudian banyaknya kasus TB di sekitar tempat tinggal penderita, misalnya seperti itu. Kemudian adanya faktor perilaku, misalnya seperti tidak imunisasi BCG contohnya, kemudian merokok. Kemudian ada faktor lingkungan seperti ventilasi yang tidak memenuhi syarat, kepadatan hunian di dalam ruangan. Nah, kondisi-kondisi ini akan memicu Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh host yang rentan. Nah, ketika Mycobacterium tuberculosis ini masuk, tentunya akan ada mekanisme sistem pertahanan tubuh. Ya, sistem pertahanan tubuh yang pertama itu adalah sistem imun lini pertama. Nah, ketika sistem imun lini pertama itu gagal memberikan pertahanan tubuh, maka kuman tadi akan masuk dan berkembang biak dan menginfeksi paru-paru. Kemudian ketika di dalam tubuh, maka akan ada pertahanan tubuh dari sistem imunitas seluler, ya, yang spesifik. Nah, ketika sistem imun spesifik ini gagal memberikan pertahanan tubuh, maka Mycobacterium itu akan bereplikasi. Ya, akan bereplikasi sehingga menyebabkan muncul tanda dan gejala klinis. Ya. Kemudian untuk menjadi sakit tergantung pada konsentrasi jumlah kuman yang dihirup. Kemudian bergantung juga kepada lamanya waktu sejak terinfeksi, usianya, tingkat daya tahan tubuh, kemudian infeksi HIV. Pada seseorang terinfeksi TB, ya kalau dia terinfeksi TB, 10% diantaranya akan menjadi sakit TB. Ya, tetapi berarti artinya 90% sisanya itu hanya terinfeksi saja tanpa berkembang menjadi
penyakit. Kemudian, tetapi pada orang dengan HIV positif, tentunya kondisi ini akan meningkatkan kejadian TB. Jadi orang-orang dengan HIV itu beresiko 20-37 kali untuk sakit TB dibandingkan orang-orang yang tidak terinfeksi HIV. Nah, kondisi ini menyebabkan penularan TB di masyarakat akan meningkat pula. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu adalah sembuh atau mati. Faktor resiko kematian karena TB biasanya itu dikarenakan adanya keterlambatan diagnosis dan pengobatan serta tata laksana yang tidak memadai ya. Jadi pada pasien TB tanpa pengobatan 50% diantaranya itu akan meninggal. Dan resiko ini akan meningkat pada pasien yang HIV positif. Begitu pula dengan orang dengan ODA, orang dengan HIV AIDS, 25% kematiannya itu disebabkan karena TB. Demikian video kedua yang membahas tentang rantai penularan penyakit TB. Untuk video yang ketiga, kita akan membahas tentang diagnosis TB, tentang TB anak dan remaja, serta pengobatannya.